Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lita Sakti Putri. Saya dari semester 7. Di sini saya akan bab satu dari proposal saya dengan judul metode hafalan protaba untuk kemampuan daya pikir anak usia 5 sampai 6 tahun di rumah Quran Madaniyah. Lanjut saja kita share screen dulu ya. Untuk pertama itu bab satu pendahuluan, latar belakang. Al-Quran adalah kitab suci yang diwahyukan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat dan petunjuk bagi manusia yang beriman dan dalam hidup dan kehidupannya. Hal ini sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Al-A'raf ayat 52. Yu'minuna liqaumin dan ilmin al-fasalna kita bin Sungguh, kami telah mendatangkan kitab Al-Quran kepada mereka yang kami jelaskan atas dasar pengetahuan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Hal ini dapat terlihat bagi siapa saja manusia yang mengikuti petunjuk Al-Quran akan mendapatkan kemuliaan, kejayaan, keselamatan, dan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Al-Quran secara harfiah berarti bacaan yang sempurna. Allah para ulama didefinisikan dengan kalamullah yang merupakan mukjizat diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW diriwayatkan secara mutawatir dan membacanya merupakan ibadah. Maksud kalamullah alias firman Allah adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an diturunkan semata-mata untuk kepentingan manusia dan keberlangsungan hidup seluruh makhluk manusia sebagai pengendalinya. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan bahwa segala kerusakan di muka bumi disebabkan oleh perbuatan-perbuatan manusia yang kurang bertanggung jawab. Begitu juga sebaliknya manusia bumi bisa makmur dan damai juga karena perbuatan-perbuatan manusia. Al-Quran merupakan solusi terbaik dalam mengatasi persoalan-persoalan hidup manusia agar tetap seimbang berjalan dengan sunnah Tuhan yang perlu bahkan dikembangkan. Untuk hal itu, itulah Al-Quran diturunkan sebagai pedoman hidup dan kehidupan bukan hanya hubungan antara manusia dengan Tuhan yang melainkan dengan seluruh makhluk dan alam. Pendidikan merupakan salah satu hal ke depan dan arah hidup seorang walaupun tidak semua orang berpendapat seperti itu. Namun pendidikan tetaplah menjadi kebutuhan manusia nomor wahid atau nomor satu. Bakat dan keahlian seseorang akan terbentuk terasah melalui pendidikan. Pendidikan juga umumnya dijadikan tolak ukur kualitas setiap orang. Ki Hajar Dewantara, ia mengemukakan bahwa artinya pendidikan merupakan upaya untuk menuntun kekuatan kodrat pada diri setiap anak agar mereka mampu tumbuh dan berkembang sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat yang bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan dalam hidup mereka. Di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3 disebutkan tentang tujuan pendidikan, yakni mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis juga bertanggung jawab. Lembaga pendidikan Islam adalah lembaga atau tempat berlangsungnya proses pendidikan yang dilakukan dengan tujuan untuk mengubah tingkah laku individu ke arah yang lebih baik melalui interaksi dengan lingkungan sekitarnya dan perubahan yang dimaksud untuk dinasti dengan nilai-nilai Islami. Anak adalah aset sekaligus amanah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Karena itu Islam memberikan perhatian besar kepada anak dan pendidikannya. Anak bisa menjadi investasi paling menguntungkan di dunia dan akhirat. Namun ia pun bisa menjadi musibah bagi keduanya tak mampu melaksanakan apa yang menjadi kewajiban dan tanggung jawabnya. Pengasuhan dan pendidikan kedua hal ini menjadi kewajiban mendasar yang tersemat di pundak orang tua. Pendidikan yang baik akan mengantarkan anak menjadi seseorang anak yang soleh sebagaimana yang diharapkan oleh orang tuanya. Pendidikan ini haruslah dilakukan sedini mungkin. Anak-anak ibarat selembar kertas putih tanpa noda, akan dituliskan apa di atasnya terserah kepada orang tuanya. Usia anak-anak menjadi usia yang tepat dalam menumbuhkan karakter taat dalam dirinya. Di usia ini pula kesempatan bagi orang tua
untuk menanamkan pondasi-pondasi yang kokoh dan nilai-nilai yang baik pada jiwa dan akhlak anak, terutama nilai-nilai agama. Menghafal Al-Quran dapat meningkatkan kemampuan berpikir secara lebih kritis dan terukur. Orang-orang yang menghafal Al-Quran tahfidz cenderung lebih berkualitas dalam melakukan aktivitas yang menghafal Al-Quran juga merupakan aktivitas yang mulia dan terhormat. Dia menyebut apabila seorang anak mampu menghafal Al-Quran, Allah menjanjikan kepastian surga kepada dirinya beserta kedua orang tua. Dalam wawancara yang dilakukan kepada Umi Indah, selaku kepala sekolah rumah Quran Madinah, dalam pembelajaran di rumah Quran Madinah menggunakan 3 gaya belajar anak, yaitu tangan, kaki jari Qurani, mata, dan telinga, serta menggunakan media audio, murotal potaba, video proyektor, dan pesta huruf hijriah. Dalam pembelajaran tersebut, anak dituntut mampu untuk menyesuaikan tangan dan murotal sesuai dengan ayat Al-Quran yang dipahami, tertarik mengangkat juga metode atau metode untuk membuat anak usia 5 sampai 6 tahun di rumah Quran Madaniyah Warnasari. Dari rumusan masalah, apakah terdapat dampak terhadap daya pikir anak dengan pembelajaran metode pertama di rumah Quran Madaniyah? Dua, bagaimana perkembangan daya pikir anak dalam menghafal Al-Quran dengan menggunakan metode pertama di rumah Quran Madaniyah? C. Tujuan penelitian untuk mengetahui dampak pembelajaran metode pertama terhadap daya pikir anak di rumah Quran Madaniyah. Dua, untuk mengetahui perkembangan daya pikir anak pertama di rumah Quran Madaniyah. C. Manfaat penelitian. Manfaat teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai gambaran mengenai bagaimana perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, evaluasi, pembelajaran, aktivitas. Dua, sebagai pengembangan dari pikir terhadap metode pelajaran. B. Manfaat praktis. Satu, manfaat penelitian ini bagi pengelola rumah Quran adalah untuk bahan acuan dalam mengembangkan rumah Quran. Dua, manfaat penelitian ini bagi guru rumah Quran solusi dalam setiap permasalahan yang dihadapi pada saat mengajar. Tiga, manfaat penelitian ini bagi wali murid rumah Quran Madaniyah adalah untuk mengetahui dan membandingkan program-program yang ada di rumah Quran Madaniyah. Definisi operasional. A. Metode Protaba. Metode Protaba adalah sebuah metode menghafal Al-Quran khusus para balita. Metode Protaba mulai dikembangkan pada awal tahun 2016 oleh Dr. Edi Mulyana, M. Psikolog. Metode Protaba merupakan hasil penggabungan dari beberapa metode menghafal Al-Quran yang ada di dunia. Salah satunya adalah metode Taborok dari Mesir dan metode Umi dari Yaman. Pembelajaran di metode Protaba menyesuaikan kultur balita di Indonesia dengan menggabungkan indera mata, telinga, dan tangan yang biasa disebut dengan NLP. Berbeda dengan metode yang lain yang hanya mengandalkan proses mendengar saja. Pembelajaran di metode Protaba semuanya menggunakan media audio dan video yang dibuat langsung oleh Dr. Edi dan hasil dari metode pembelajaran di metode berapa semuanya menggunakan media audio dan video yang dibuat langsung oleh Dr. Edi dan hasil dari metode ini adalah balita mampu menghafal 1 juz beserta makna dalam waktu 6 bulan. Untuk membaca menggunakan metode Protaba dilakukan 4 jam per hari dan seluruh santri diwajibkan mengulang kembali materi yang diajarkan di rumah masing-masing dengan didampingi orang tuanya. Tentunya orang tua santri telah diajarkan dan diberi petunjuk untuk memurojaah materi tersebut dengan meminjamkan speaker motor portable ke orang tua santri untuk belajar di rumah. B. Daya pikir adalah satu kemampuan dari seorang anak dalam berproses berpikir diperoleh dari lingkungan alam sekitarnya untuk memperoleh pengetahuan yang baru atau terhadap situasi yang belum dikenalnya dan sekaligus mencari pemecahan masalah yang dihadapinya. Daya pikir disebut juga sebagai kemampuan kognitif, sering diartikan sebagai kemampuan seorang anak untuk berpikir dan mengamati, melihat hubungan-hubungan kegiatan yang mengakibatkan seorang anak memperoleh pengetahuan baru yang banyak didukung oleh kemampuan bertanya. C. Rumah Quran Madaniyah. Rumah Quran Madaniyah Warnasari adalah salah satu lembaga pendidikan non-formal untuk usia 3-11 tahun. Terdiri dari kelas pagi dan sore. Kelas pagi untuk anak usia 3-5 tahun, kelas sore untuk anak usia 6-11 tahun. Rumah Quran Madaniyah Warnasari terletak di perumahan Taman Warnasari Indah, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Provinsi Banten. Rumah Quran Madaniyah Warnasari menerapkan sistem pembelajaran tahfidz untuk balita dengan menerapkan metode Protaba yang diadopsi dari Yayasan Protaba Jombang, Jawa Timur. Mungkin cukup sekian presentasi bab 1 dari saya. Mungkin ada kurang lebihnya bisa
tulis di komentar. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, kedengeran gak ya? Nah, apa dah?